Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua, sehat? Saya Ustadz Iqbal beserta para asatiz kita, ada Ustadz Anwar Sadat, ada Ustadz Rusdi Arif, ada Ustadz Hasbi, ada Ustadz lupa banyak kali, Ustadz Ismail. Ini semua ini dulu di Mesir terdiri dari berbagai macam organisasi. Ada namanya KKS. Apa KKS itu, Ustaz? Kerukunan Keluarga Sulawesi. Jumlah anak Indonesia di Mesir waktu itu tahun 1998 sampai 2002 jumlahnya 2.474 orang. Yang paling banyak Kerukunan Keluarga Sulawesi, lebih kurang 500 orang. Saya dari KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau, tapi kami dipersatukan dalam satu ikatan namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Kami bertemu tahun 1998. Sekarang sudah tahun 2023. Jadi pertemanan persahabatan kami ini sudah 25 tahun, seperempat abad. Lalu kapan kami akan berpisah? Mati yang memisahkan kami. Sekarang sudah tidak muda lagi, sudah tua, umur sekitar 25-26 lah. Maksudnya setelah sampai di Indonesia. Sekarang kami sudah punya anak-anak. Di antara adik-adik kami adalah para santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Aman. Dar artinya rumah, aman artinya ya aman. Darul Aman, rumah yang aman. Maka Masya Allah, tabarakallah, aman sekali. Saya tadi sempat merasa risau, nanti gimana saya menyampaikan kalimat sedangkan mikrofonnya mati. Ternyata ini nampaknya sengaja ini. Mau memberitahu Ustaz Abdul Somad di Darul Aman ini jangan cemas, anak-anaknya tenang, diam, jangankan ribut, jangankan suara, jarum yang jatuh pun terdengar. Itulah amannya Darul Aman. Mudah-mudahan terus aman sampai hari kiamat, insyaallah. Jadi yang pertama yang ingin Ustaz sampaikan adalah jaga silaturahim. Dari mulai sejak sama belajar, nanti 25 tahun akan datang, duduknya adik-adik sekarang di pesantren Darul Aman Makassar. Setelah 25 tahun akan datang, ini menjadi kenangan yang indah. Jadi kalau sekarang jangan pernah merasa bangga, saya anak orang kaya, saya anak pejabat, saya anak orang hebat. Karena sampai masanya orang tua ini semua akan meninggal dunia, tinggallah kita. Kenapa kami hari ini bisa bersahabat dengan baik? Karena dulu mereka bukan orang-orang yang sombong, mereka orang-orang baik. Kalau ada yang membanggakan bapaknya, bapak saya pejabat, sudah ditangkap KPK. Bapak saya orang kaya, sudah menjadi rakyat jelata. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang hebat bukan yang berkata bapak saya, ayah saya, kakek saya. Orang yang hebat berkata inilah saya. Tunjukkanlah prestasi yang baik, akhlakul karimah yang baik. Insya Allah adik-adik akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, insya Allah. Yang kedua, selama belajar ini memang perlu kesabaran. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, celana biru SMP, celana abu-abu SMA. Saya berarti masuk SMP. Jadi kebersamaan selama di sini, sabar-sabar belajar. Waktu libur bisa pulang, orang tua datang menjenguk datang. Ini tidak terlalu lama. Insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Nanti kuliahnya silakan. Ada yang di Universitas Hasanuddin, ada yang di UIN Alauddin, ada yang ke Al-Azhar Kairo Mesir. Amin. Ada yang dapat beasiswa dari McGill Kanada. Ada yang dapat beasiswa dari ANU. Apa itu ANU Pak Ustaz? Australia National University.
Apalagi zaman sekarang adik-adik mudah akses, tidak seperti Ustadz zaman dulu. Untuk mendapatkan informasi menunggu surat, pakai alat komunikasi yang sangat standar. Sekarang beasiswa begitu banyak, tinggal tulis aja scholarship www.google.com, mudah untuk mendapatkan informasi. Jadi dengan mudahnya informasi, persaingan makin ketat. Kuncinya ada dua, pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris. Insya Allah adik-adik selama di pondok tanamkan kuat TOEFL, Test of English Foreign Language. Bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya hebat, bahasa Bugis Makassar jangan sampai ketinggalan. Siap? Siap. Janji? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, ini supaya prestasinya. Yang pertama, jaga silaturahim. Yang kedua, tunjukkan prestasi, terutama prestasi bahasa. Yang ketiga, ibadah jangan sampai tinggal. Alhamdulillah masjidnya sejuk, tenang. Masjid yang paling aman, Masjid Darul Aman. Tidak pakai pintu. Aman. Semuanya lampu-lampu semua. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tidak pakai pintu. Kipas anginnya pun tak pakai pintu. Kan aman semua. Nah, jadi adik-adik ibadah ini, karena kita ini diperintahkan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau untuk beribadah, bagaimana dengan kerja, bagaimana dengan menikah, bagaimana dengan masuk kantor, bagaimana dengan bisnis? Dalam Islam semuanya bernilai ibadah. Bisnis, nanti adik-adik punya ruko, 1000 ruko insya Allah. Amin. Nilai ibadah. At-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin yang amanah. Ma'an nabiyin, kalau dia mati dia bersama para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar. Was-syuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Was-shalihin, dia akan bersama orang-orang yang soleh. Maka jangan sampai tinggal ibadah. Falyabudu rabba hadzal bait. Banyaklah ibadah. Kalau kamu banyak beribadah, Allah cuma minta kita satu. Banyaklah ibadah, maka Allah ganti dengan dua. Amana at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kalau kamu banyak beribadah, maka diganti Allah dengan dua. Perutmu yang lapar akan dikenyangkan, dan rasa takutmu akan diganti wa amanahum min khawf. Diganti Allah dengan rasa aman, rasa tenang. Apalagi alumni Darul, pasti hatinya merasa itu enaknya pesantren Darul Aman, nyambung kalau ngomong. Poin yang keempat adalah fokus mengejar cita-cita seperti memanah. Orang kalau memanah dia fokus apa yang mau ditembak. Adapun yang ada di tepi matanya dia tidak peduli. Komen omongan orang dia tidak peduli, karena dia fokus memanah. Ambil busur, ambil anak panah, fokus mana. Siapa yang ngejek-ngejek ngomong, panah kepalanya. Jangan hiraukan ucapan orang. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini fokusnya. Jadi Ustadz dulu waktu belajar begitu. Kalau omongan orang ini tidak pernah berhenti. Ketika Ustadz Somad lulus, dapat beasiswa tahun 98 ke Mesir. Ketika itu krisis moneter. Pelatihan 2 bulan di Jakarta. Apa kata orang? Somad sekarang di mana? Somad sekarang di Jakarta. Dia tidak akan berhasil ke Mesir karena sekarang ongkos melambung, krisis moneter. Uang $1 sekarang 20.000, tidak akan berangkat. Akhirnya Ustadz Abdul Somad berangkat ke Mesir. Setelah berangkat ke Mesir, apa kata orang? Dia memang sudah sampai di Mesir, tapi dia tidak akan selesai kuliah karena belajar di Mesir sulit, susah dan payah. Setelah 4 tahun Ustadz Abdul Somad pulang. Apa kata orang? Dia sudah pulang, tapi pasti tidak punya ijazah. Sampai mereka datang ke rumah mau lihat, mana ijazahnya? Saya tunjukkan ijazahnya. Rupanya dia nggak bisa baca ijazah. Setelah Ustadz Abdul Somad punya ijazah tausiah, apa kata orang? Memang dia tamat Mesir, tapi sayang tidak tamat dari Madinah. Mestinya tamat dari Madinah.
Setelah Ustaz Abdul Somad berkiprah di masyarakat, apa kata orang? Memang dia sudah tamat Azhar, tapi sepertinya dia ada bau-bau Wahabi sedikit. Kita tidak akan pernah berhenti dari omongan orang. Tidak ada yang selamat dari omongan orang. Maka poin yang keempat, adik-adik mesti fokus. Yang mau jadi dokter silakan. Dulu yang mengejek-ejek itu suntik, dia pakai suntik mati. Setuju? Jangan. Balas dia. Kalau adik-adik dilemparnya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dilemparnya sekali lagi pakai batu, lempar pakai bunga. Kalau 3 kali dilemparnya pakai batu, lempar pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Jangan. Gak boleh balas. Poin yang kelima, cita-cita yang tertinggi, yang paling tinggi adalah membahagiakan. Waktu sudah habis. Rasa di stasiun kereta api. Poin yang kelima, cita-cita tertinggi adalah membahagiakan orang tua. Prinsipnya sama orang tua ini begini, kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Siap? Siap. Tulis. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Nanti kalau libur pulang ke rumah, tulis di kening. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Saya ingin selesai S1, saya ingin selesai S2, saya ingin selesai S3, saya ingin bekerja, saya ingin punya duit, bawa orang tua pergi umroh, saya ingin menyenangkan hatinya, saya ingin berikan menantu seorang bidadari dari surga. So sweet. Ini adalah anak-anak, santri-santri, pemuda-pemuda yang siap membahagiakan orang tua. Siap bahagiakan orang tua? Siap. Bahagiakan orang tuamu, jadikan mereka raja-raja, maka rezekimu akan menjadi seperti rezeki raja-raja. Ustaz Abdul Somad sudah membuktikan. Kalau orang tua ngomong macam-macam, prinsipnya diam. Kalau dia ngomong lagi, mana kamu punya anak begini-begini, prinsipnya diam. Prinsip dengan orang tua ini 3. Pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Insya Allah selamat. Jangan pernah melawan. Karena bagaimanapun mereka lebih tua dari kita. Betul? Mana ada orang tua kita lebih muda dari kita? Maka orang tua jangan dilawan. Jangan pernah bicara di depan orang tua. Kenapa? Karena yang mengajari kita bicara adalah mereka. Jangan pernah. Jangan mentang-mentang adik tamat pesantren, orang tuanya di kampung biasa saja, pulang dari pesantren langsung orang tua dikumpulkan. Duduk ayah ibu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Bagaimanapun mereka adalah orang tua. Prinsip yang keenam adalah kita mesti ingat bahwa kita nggak usah bang. Prinsip yang keenam adalah bahwa kita semua akan mati. Apa yang akan kita bawa bekal mati? Al hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini adalah perjalanan yang pendek. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang tersisa hanyalah kenangan yang indah. Tinggalkanlah kenangan yang indah. Saya ketemu sama teman saya waktu di pondok, 20 tahun gak ketemu. Ketika jumpa, dipeluknya saya tanya, apa kenangan kamu? Kata dia, kau dulu waktu di sekolah baik man. Dibawanya saya makan, alhamdulillah, bayar setengah. Itu janji kami. Kalau kau kasih gratis, aku tidak akan mampir lagi di rumah makan punyamu. Tapi kalau aku bayar, aku akan datang berkali-kali. Oke, siap, kata dia. Jadi kita ini mesti meninggalkan kenangan yang baik. Maka jangan pernah berkata-kata kasar, menyinggung perasaan, membuat sakit hati. Sakit kaki bisa diobat, sakit mata ada obat tetes. Tapi kalau sudah sakit hati, kemana obat akan dicari? Maka jaga perasaan.
Kita kalau bawa motor, ada gasnya, ada helmnya, ada remnya, ada kakinya, ada semuanya. Tapi yang selalu ditulis adalah hati. Hati-hati. Kenapa tidak kaki-kaki? Kenapa tidak mata-mata? Karena kita mesti menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau sakit. Poin yang terakhir, yang ketujuh, secerdas apapun adik-adik, seduit banyak apapun orang tua, maka jangan lupa banyak berdoa. Orang yang berdoa, kalau dia sukses, dia tidak sombong. Orang yang berdoa, kalau gagal, dia tidak putus asa. Orang yang tidak berdoa, kalau dia gagal, dia putus asa. Begitu gagal, langsung pergi ke pantai Losari, terjun jadi makanan hiu. Kalau dia berhasil, dia akan angkuh, dia sombong, dia katakan, ini adalah hasil etos kerja saya. Tapi kalau orang berdoa, dia sukses, dia katakan, ini titipan Allah. Kalau dia gagal, dia katakan, Allah punya rencana yang lebih baik daripada ini. Itulah 7 poin. Kalau ada yang bertanya, kenapa 7 poin? Karena Ustadz Iqbal nomor 7. Jangan lupa gunakan hak suara tanggal 14 Februari, coblos nomor 7. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan adik-adik semua sukses dunia akhirat. Kalau sudah sukses, jangan lupa doakan Ustadz Abdul Somad, doakan para asatiz, doakan guru kita semua. Mudah-mudahan kita bersama di Darul Aman, bersama di Darussalam, surga Jannatul Firdaus. Allahumma faqihna fid din. Dalamkan ilmu agama anak-anak kami ya Allah. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkan pemahaman yang benar. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga anak-anak kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma tawil umra asatidatina. Panjangkan umur para ustadz, para guru kami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat. Allahumma ij'al ma'had Darul Aman ma'hadan aziman mubarakan fi. Jadikan pesantren Darul Aman pesantren yang diberkahi. Takharraja minhul ulama waz zu'ama. Keluar dari pesantren ini para pemimpin, para alim, para ulama, al-fuqaha wal mufassirun wal usuliyun was sufiyun wal muhaddithun, para ahli tafsir, ahli hadis, ahli tasawuf, ahli fikih, orang-orang yang mencerahkan umat ini ya Allah. Para ustadz kami, para pendahulu kami, para pengasas pendiri Ma'had Darul Aman, maka berikan mereka umur panjang kalau mereka masih hidup. Yang sudah meninggal dunia, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Allahumma majma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau temukan kami, persatukan kami di Darul Aman, maka temukan juga, satukan kami di surga Jannatul Firdaus. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.